Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Selamat datang di pelajaran akidah dan akhlak SDMI bersama Ustazah Santi Mulyani dengan materi keteguhan iman Siti Masyitoh dan Ashabul Kahfi. Hayya bina nabda'ul bil qiraatil basmalah ma'an. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu membaca doa belajar bersama-sama ya. Rabbi tu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Marilah murid-muridku, kita simak video kisah tentang Siti Masyitoh. Pada suatu hari, saat Nabi Muhammad SAW Isra Mi'raj dengan ditemani malaikat Jibril untuk mengelilingi surga, dia berhenti di tempat yang harumnya sangat wangi. Maka Nabi pun bertanya kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, katakan padaku, wangi apakah ini?" Malaikat Jibril pun menjawab, "Ini adalah wangi dari aroma makam Siti Masyitoh dan anak-anaknya." "Siapakah dia, wahai Jibril?" Nabi pun bertanya, "Dia adalah tukang sisirnya putri Fir'aun." Nabi pun bertanya lagi, "Bagaimanakah ceritanya?" Maka Jibril pun menceritakan kisah Siti Masyitoh kepada Nabi Muhammad tentang amal dan perbuatannya sehingga dia bisa tercium wanginya di surga. Namanya adalah Siti Masyitoh. Dia adalah seorang yang bekerja di istana Fir'aun untuk menyisiri putrinya Fir'aun. Dan Siti Masyitoh adalah salah satu orang yang menyembunyikan keimanannya dan mengikuti ajaran Nabi Musa alaihissalam. Pada suatu hari, tatkala dia sedang menyisiri rambut dari putri Fir'aun, sisir yang dipegang Siti Masyitoh terjatuh. Sontak saja naluri keimanan dalam hatinya terucap dari bibirnya ketika hendak mengambil sisir tersebut. "Bismillah," ucap Siti Masyitoh. Putri Raja Fir'aun pun mendengar ucapan Siti Masyitoh dan bertanya, "Ayahku?" Siti Masyitoh menjawab, "Bukan, tapi dia adalah Tuhanku, Tuhanmu dan juga Tuhan ayahmu." Putri Fir'aun pun menjawab, "Akan kuadukan ini pada ayahku." Sontak Siti Masyitoh menjawab dengan tegas, "Silahkan." Maka putri Fir'aun pun pergi menghadap raja yang sekaligus ayahnya sendiri itu dan menyampaikan bahwa Siti Masyitoh telah mengatakan bahwa ada Tuhan selain Fir'aun. Sontak Raja Fir'aun pun terkejut dengan aduan dari Maka prajurit mengambil lagi anak Masyitoh dan mencelupkan ke dalam tungku. Belum kering rasanya air mata Siti Masyitoh melihat kejadian anak pertamanya. Dia dihadapkan lagi pada pemandangan yang mengiris hati seorang ibu ketika melihat anak yang kedua harus meregang nyawanya juga di tungku. Di lain pihak, Fir'aun masih menawarkan hal yang sama. Dalam kegalauan itu dan merasa iba dengan anaknya yang tinggal satu yang masih disusuinya, Siti Masyitoh pun mulai memikirkan ucapan Fir'aun sambil menahan tangis. Tapi sebelum mengambil keputusan dan masih berpikir, tiba-tiba anak yang digendongnya yang masih bayi mengingatkan ibunya dan berkata, anak Siti Masyitoh yang masih bayi itu, "Wahai ibuku, masuklah. Sesungguhnya siksaan di dunia lebih ringan daripada siksa akhirat." Seperti ada semangat baru dalam hati Siti Masyitoh ketika
mendengar ucapan anaknya yang masih bayi itu. Dan keyakinan pun dipertahankan walau harus mati. Siti Masyitoh mempunyai permintaan kepada Fir'aun. Siti Masyitoh pun berkata, "Sebelum saya meninggal, saya memohon kepadamu satu permohonan." Fir'aun pun menjawab, Apa permohonan? "Saya memohon agar Tuan nanti mengumpulkan tulangku dan tulang anak-anakku dalam satu kafan. Lalu Tuan kuburkan kami," ucap Masyitoh. Fir'aun berkata, Itu adalah hal yang sangat mudah. Akhirnya Siti Masyitoh bersama anak yang masih digendongnya itu masuk ke dalam tungku, dan mereka mati syahid demi mempertahankan iman. Begitu minyak panas menggerus raga orang-orang istiqomah itu, tercium wangi yang sangat harum dari dalam kuali. Allah telah membuktikan kepada hamba-hambanya yang istiqomah ketika Masyitoh dan anak-anaknya dilemparkan satu persatu ke tungku. Allah terlebih dahulu mencabut nyawa mereka sehingga mereka tidak merasakan panasnya air mendidih. Tulang belulang Masyitoh bersama anak-anaknya dikubur di suatu tempat hingga mengeluarkan wangi yang sangat harum. Aroma itu tercium oleh Rasulullah SAW ketika perjalanan Isra Mi'raj. Itulah kuburan Masyitoh bersama anak-anaknya, kata Malaikat Jibril. Yuk, simak satu lagi video kisah keteguhan iman 7 pemuda Ashabul Kahfi. Kisah Ashabul Kahfi, pemuda saleh penghuni gua. Kisah ini disebutkan dalam Al-Quran, surat Al-Kahfi ayat 9 hingga ayat 26. Dalam kisah ini terdapat ujian keimanan dan pembuktian hari kiamat, bahwa sesuatu yang sudah mati akan dihidupkan kembali oleh Allah pada waktu yang ditentukan. Pada zaman dahulu, di suatu negeri hiduplah seorang pemimpin yang zalim bernama Raja Dicyanus. Selain zalim, raja ini juga kejam. Sang raja memerintahkan rakyatnya untuk menyembah berhala. Apabila ada yang menolak, mereka akan dibunuh. Di tengah-tengah masyarakat, ada sekelompok orang yang tidak suka dengan kepemimpinan Raja Dicyanus. Mereka adalah 7 orang pemuda yang saleh. Para pemuda itu hanya beriman kepada Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku sudah tidak tahan tinggal di negeri ini. Apalagi kita dipaksa untuk menyembah patung-patung mereka. Benda mati itu aku tidak suka. Aku juga. Apalagi raja tidak segan untuk membunuh orang yang tidak mau melaksanakan perintahnya. Bagaimana jika kita mencari tempat lain untuk beribadah? Maksudmu kita pergi dari sini? Sepertinya itu ide yang bagus. Kami setuju dengan usulmu itu. Bagaimana dengan yang lain? Kami juga setuju. Baiklah kalau begitu, sebaiknya kita pergi besok pagi-pagi agar tidak ada orang yang melihat. Siap. Keesokan harinya, 7 orang pemuda saleh meninggalkan negeri mereka dengan bersemangat. Para pemuda ini yakin bahwa keputusan meninggalkan adalah petunjuk dari Allah agar selamat dari kezaliman raja. Bersama mereka ada seekor anjing yang mengikuti selama perjalanan. Setelah berjalan jauh, sampailah di depan sebuah gua. Gua yang cukup besar dengan dinding yang tampak tua. Sebaiknya kita beristirahat sebentar di gua ini. Kau yakin? Apakah aman di dalam sana? Aku akan masuk ke dalam untuk memeriksanya. Salah satu pemuda itu masuk ke dalam gua. Tak lama kemudian ia keluar dari pintu gua dengan tersenyum. Kalian semua masuklah ke dalam gua. Satu persatu pemuda masuk ke dalam gua. Ketujuh pemuda itu berdoa agar mendapat perlindungan dari Allah, sebagaimana yang disebutkan dalam ayat ke-10 surat Al-Kahfi. Ya Tuhan, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu, dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami. Ketika para pemuda itu beristirahat, Allah menunjukkan kuasanya dengan membuat mereka tertidur selama 309 tahun. Seperti yang disebutkan dalam surat Al-Kahfi ayat ke-25. Dan mereka tinggal dalam gua selama 300 tahun dan ditambah 9 tahun. Pintu gua menghadap ke sebelah utara, sehingga sinar matahari tidak bisa menembus ke dalamnya. Dengan begitu orang dari luar mengira bahwa gua ini tidak berpenghuni.
sedangkan anjing yang mengikuti mereka membentangkan kedua lengannya di depan pintu gua. Tak terasa 309 tahun telah berlalu. Allah membangunkan ketujuh pemuda soleh ini dengan tubuh utuh seperti sebelum mereka tertidur. Wahai saudaraku, sudah berapa lama kita tertidur? Aku kira sehari atau setengah hari. Aku tidak yakin. Terdengar bunyi perut keroncongan. Tiba-tiba aku merasa lapar. Tidak adakah makanan yang bisa kita makan? Sabarlah sebentar saudaraku. Aku akan pergi ke pasar membeli beberapa makanan untuk kita semua. Aku akan ikut denganmu. Ketika sampai di daerah permukiman penduduk, mereka mulai merasakan hal yang aneh. Bangunan, pakaian yang dikenakan orang-orang tampak asing, seperti baru pertama kali mereka lihat. Akhirnya, sampailah di sebuah pasar. Wahai anak muda, apa yang kalian butuhkan? Kami ingin membeli roti gandum dan buah anggur. Ini pesanan kalian. Penjual itu menyerahkan pesanan kedua pemuda di dalam wadah gerabah yang besar. Pemuda ke-1 mengeluarkan uang perak dari saku bajunya. Penjual gandum terheran-heran melihat uang dari pembelinya. Uang apa ini? Uang perak ini sudah lama sekali. Dari mana kalian dapatkan uang ini? Maksudku, dari mana asal kalian sebenarnya? Aku baru pertama kali melihat anak muda seperti kalian berbelanja di pasar ini. Kedua pemuda itu pertama bingung mendengar perkataan si penjual. Memangnya sekarang tahun berapa? Itu sepertinya uang zaman dahulu. Jadi apa kita sudah tertidur selama bertahun-tahun lamanya? Penjual gandum makin bingung mendengar percakapan pembelinya. Tanpa sadar, tingkah mereka menjadi sorotan orang-orang di pasar. Ketika sadar menjadi pusat perhatian, kedua pemuda ini bergegas meninggalkan pasar. Siapakah pemuda itu, wahai penjual gandum? Aku juga tidak mengenal mereka. Jika melihat dari uang yang mereka bawa dan pakaian yang dikenakan, mereka adalah manusia dari beberapa abad yang lalu. Aku yakin mendengar bahwa mereka mengatakan telah tertidur selama beberapa tahun. Apa? Kalau memang benar, tidak mungkin mereka masih hidup sampai sekarang. Bagaimana jika kita laporkan saja perihal pemuda asing tadi kepada sang raja? Benar, ayo cepat kita laporkan kepada raja. Setelah beberapa abad berlalu, negeri yang dulunya dipimpin oleh raja yang zalim berganti dengan raja yang baru. Raja yang sekarang adalah raja yang adil. Salah seorang penduduk dan penjual gandum menghadap raja untuk melaporkan kejadian di pasar. Kemudian sang raja menyuruh pengawalnya menelusuri kepergian pemuda asing sampai ke gua. Sesampai di gua, para pengawal melihat ketujuh pemuda itu sudah meninggal dunia. Kemudian para pengawal kembali ke negeri mereka untuk melaporkan kepada raja. Wahai Baginda, jumlah pemuda semuanya ada 7 orang. Namun sesampainya kami di sana, mereka sudah meninggal. Jadi, cerita tentang ketujuh pemuda saleh yang hilang pada masa pemerintahan Raja Dikianus itu sungguhan ada. Bawa aku ke sana, wahai pengawal. Baik Baginda. Sesampai di depan gua, tampak seekor anjing besar mati di depan pintu gua. Raja beserta pengawal masuk dan melihat ketujuh pemuda itu sudah tertidur untuk selama-lamanya. Wajah mereka tersenyum. Subhanallah, Maha Kuasa Allah atas segala sesuatu yang mematikan dan menghidupkan makhluknya. Ini adalah bukti bahwa hari kiamat sungguh nyata. Maafkan kami ya Allah yang sempat tidak mempercayai adanya hari kiamat. Sesungguhnya kami termasuk golongan orang-orang yang zalim. Astagfirullahaladzim. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Kahfi ayat 21. Dan demikian pula kami perlihatkan manusia dengan mereka agar mereka tahu bahwa janji Allah benar dan bahwa kedatangan hari kiamat tidak ada keraguan padanya. Nah, murid-muridku, tadi video pertama tentang kisah seorang wanita soleha bernama Siti Masyito yang tetap teguh memegang keimanannya walaupun dihadapkan pada bahaya yang akan merenggut nyawanya dan keluarganya. Dan video kedua mengilustrasikan tentang keteguhan iman yang luar biasa dalam diri 7 pemuda tersebut. Ketujuh pemuda ini rela meninggalkan kenyamanan di rumahnya guna mempertahankan keyakinan atas iman mereka. Kisah-kisah ini tentu menjadi pembelajaran buat kita semua bahwa keyakinan merupakan sesuatu yang hakiki, mendasar dan fundamental, sehingga keyakinan dan keimanan yang kuat serta mengakar tidak akan dapat digoyahkan oleh godaan yang menggiurkan.
Murid-muridku, alhamdulillahirrabbilalamin, pelajaran akidah dan akhlak hari ini sudah selesai. Tolong screenshot soal-soal di video ini dan kerjakan, besok dikumpulkan. Membaca doa setelah belajar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.